Oke, saya buka aja ya. Semoga suara saya kedengaran. Soalnya di sini lagi hujan deras. Apa ibu-ibu ada yang lagi hujan juga nggak? Sama nggak? Sama Mbak, hujan deras di Oh, Jakarta. di Jakarta hujan deras juga ya. Ya, Ya. di Saya, Bekasi hujan, Mbak. di apa? Di Bekasi kenapa? Di Bekasi hujan juga. Oh, hujan juga ya. Kayaknya emang lagi pada Jabodetabek hujan ya. Saya soalnya orang Depok juga hujan. Ya semoga kedengeran ya. Kalau misalnya emang nanti ternyata kurang kedengeran, boleh pasang headset gitu ya supaya kita bisa belajarnya lebih optimal lagi seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, lebih baik kita apa supaya kegiatan kita berkah ya, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, silakan berdoa mulai. Ya, alhamdulillah udah selesai. Ya, hari ini kita akan membahas suatu topik yang lagi hangat nih ya di kalangan pendidikan ya. Jadi topiknya adalah tentang kurikulum merdeka. Mungkin di sini beberapa ada yang saya mau nanya dulu nih sebelumnya. Di sekolahnya ada nggak yang anak-anaknya udah pakai kurikulum baru ini? Boleh raise hand ya kalau yang udah di sekolahnya pakai kurikulum baru. Ada yang udah di sekolahnya berjalan kurikulum baru siapa aja raise hand boleh? Apakah ada? Oh, ini ada satu. Ada lagi yang di sekolahnya anaknya udah pakai kurikulum baru? Belum? Atau masih peralihan dari kurikulum lama yang kurikulum 2013 menjadi kurikulum yang merdeka sekarang? Oke. Ya, jadi sekarang itu di dunia pendidikan anak-anak khususnya ya lagi apa namanya lagi ada peralihan kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka. Oh, belum sekolah tapi mau banget dapat ilmu. Oke. Nggak apa-apa ya, bagus banget justru ya. Jadi supaya kita semakin melek ya, supaya kita makin tahu gitu kan, bahwa ternyata di peralihan tahun ini sedang ada kurikulum merdeka nih yang lagi hangat-hangatnya gitu ya, peralihan kurikulum. Mungkin beberapa orang tua banyak juga yang bertanya gitu ya, kok ganti menteri ganti kurikulum melulu gitu kan ya dari sebelumnya kurikulum 2013 yang tematik gitu kan ya. Nah, sekarang kok ada lagi istilahnya kurikulum merdeka gitu. Terus banyak banget lagi di dalam kurikulum merdeka itu yang istilah-istilah baru ya kayak merdeka belajar. Terus ada apa tuh? Tadi kayak ditonton lagunya Mbak Kikan sama Eka Gustiwana tuh ada profil pelajar Pancasila ya gitu ya. Nah, itu apa sih banyak banget ya istilah-istilah baru. Terus kalau misalnya di kalangan guru-guru juga ada yang namanya pelatihan guru penggerak, sekolah penggerak. Nah, sekarang bahkan ada ibu penggerak gitu ya. Nah, jadi apa sih kenapa sih kok ada istilah-istilah baru ibu penggerak lah gitu kan. Terus ada tentang apa namanya merdeka belajar atau apa seperti itu ya. Nah, mungkin nanti kita akan bahas aja bersama dengan narasumber kita yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah ada Mbak Atina Riza. Ya, Assalamualaikum Mbak Atina. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita akan membahas mungkin bersama Mbak Atina lebih lengkapnya tentang kurikulum Merdeka ini tuh seperti apa ya. Eh lengkapnya tuh habis itu kenapa sih kita perlu nih untuk mengganti kurikulum ya. Apa nggak bosan apa ganti apa bertahan di kurikulum lama dan kenapa sih harus mengganti dengan kurikulum merdeka? Bagaimana sejarahnya? Terus apa yang membuat perbedaan yang paling signifikan mungkin ya dan pengaruhnya sebesar apa kepada pendidikan di masa depan? Ya, sebelumnya saya mau membacakan dulu profil pembicara kita hari ini ya narasumber kita yaitu Mbak Tina. Sebentar. Saya mau share screen. Oke, ya jadi ini adalah pembicara kita hari ini yaitu Mbak Tina Rizanatul Fahriyah MPD. Nah, beliau adalah membuat profilnya seperti dengan nama aku adalah seorang pemimpi yang ingin terus terisi untuk berbagi. Oke, deh, keren banget Mbak Tina ya. Nah, aktivitas beliau saat ini adalah founder Suka Baca, buku anak Hujat Jogja. Kemudian beliau juga menjadi seorang penggiat literasi dan beliau adalah fasilitator Ibu Penggerak.
dan konten kreator komunitas Read Aloud Jogja, manajer media dan komunikasi Ibu Profesional Yogyakarta, Bookish Play Project Manager Steamlab Indonesia ya. Jadi beliau ini salah satu fasilitator komunitas Steamlab dan juga menjadi seorang fasilitator juga di Ibu Penggerak Silila Community ya. Alhamdulillah ya. Jadi beliau mewakili kedua instansi yang hari ini sedang mengadakan kegiatan hari ini. Nah, terus pengalaman beliau juga chemistry dan matematika teacher, dosen LB Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, spesialisasi penelitian dan pengembangan instrumen tes, KIP Ambasador Konferensi Ibu Pembaharu, penulis antologi buku cerita anak, dan fasilitator Ibu Penggerak Silila Community. Pendidikan beliau S1 Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kalijaga Yogyakarta, S2 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, mungkin di bawah sini ada kontaknya jika teman-teman ingin menghubungi Mbak Atina dengan lebih jauh, silakan bisa di screenshot saja nomor kontaknya, ada Facebooknya juga, ada juga Instagram dan emailnya. Oke, terima kasih banyak. Aduh, sebentar. Aduh, mohon maaf, sebentar ya. Ini Zoom saya kenapa nih? Mohon maaf sebelumnya. Kayaknya ada masalah koneksi sama ini saya nih, Zoom saya di mouse saya nggak bisa ngeklik. Jadi kayaknya saya akan leave aja, nanti saya lanjutkan aja ke Mbak Atina ya Mbak Atina. Saya tadi udah assign jadi co-host, harusnya nanti menjadi host yang berikutnya ya Mbak Tina ya. Apa nih, maaf sebentar ya, saya nggak ngerti kenapa nih. Coba. Apa ini? Baik, Ibu-Ibu sekalian, mohon mengambil alih ya. Mungkin karena jaringan ya, di sini juga lagi gerimis. Kalau untuk suara saya, aman nggak ya Ibu-Ibu? Aman, Mbak. Alhamdulillah. Baik, saya izin share screen ya. Bismillah, semoga aman ya. Udah deh, tidur. Yuk. Kenapa? Tidur dulu. Ayo, cepat. Baik, apakah sudah terlihat Ibu-Ibu semuanya? Sudah. Sudah ya, baik. Saya izin ini ya. Nanti kalau tiba-tiba saya off cam, ini biar jaringannya agak stabil ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Ya. Baik. Izinkan saya hari ini untuk berbagi, ngobrol bareng bersama ibu-ibu semuanya. Mungkin ada Bapak di sini. Orang tua ya. Hari ini kita akan sharing bareng tentang peran ibu dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, Kenapa ya? kalau ngomongin tentang peran ibu dalam implementasi kurikulum merdeka, setidaknya kita harus sedikit lebih mengenal gitu ya. Lebih mengenal terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya semoga apa yang menjadi tujuan kita pada siang kali ini bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, mungkin agak sedikit loading. Belum berganti slide ya, Ibu-Ibu? Belum. Oke.
Bentar ya. Apakah belum berganti juga Ibu-Ibu? Belum, Mbak. Belum. Baru yang judulnya doang, peran ibu dalam implementasi kurikulum. Saya izin minta waktu sebentar nggih untuk ini, minta tolong Mbak Fitri atau admin nggih. Bentar. Oke. Lagi ini ya apa namanya Mbak Tinanya lagi transfer file ke saya untuk di-share. Ya mungkin sebelum kita apa namanya sambil menunggu file transfer dari Mbak Atina, mungkin saya mau apa namanya boleh nih Ibu-ibu kita saling ngobrol dulu ya terkait tentang implementasi kurikulum Merdeka nih ya kan. Sekarang mungkin apa namanya kayak kemarin dari apa namanya Mbak Tirta udah coba-coba ngasih soal apa tuh asesmen literasi ya Mbak ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan soalnya kayak kemarin ada perbedaan jawaban ya pas di grup ya. Ternyata kalau dari kunci jawabannya beda gitu ya sama pemikiran kita gitu kan. Nah terus tentang asesmen literasi numerasi ini tuh sebenarnya beberapa mungkin ada yang nggak yang di sekolahnya udah jalan kemarin pas anak-anaknya asesmen gitu. Ada nggak? Yang di sekolahnya di ini. Mbak Niken ada ini mau coba ini asesmen itu. Kalau kemarin sih di beberapa sekolah ada yang kemarin sempat ada asesmen gitu ya. Terus tapi ternyata nggak merata nih di seluruh anak-anak gitu kan. Ternyata dibagi-bagi anak-anaknya itu ada yang
ikut, ada yang nggak ikut, kayak gitu. Kalau di sekolahku, siapa nih ntar? Dari Mbak Erlin, kalau di sekolahku anakku yang nomor 2 sudah diterapkan gerakan literasi, Mbak. Oh, ada gerakan literasi. Oke, kalau ini dari Mbak Fitriati Fauzia, anak saya baru kelas 4 SD, jadi belum ikut asesmen di kelas 5. AKM kelas 5 dan yang ikut dipilih. Iya, ya. Jadi yang emang baru berjalan itu memang dari kelas 5 dan yang ikut juga dipilih. Tapi ternyata ada beberapa yang seperti protes gitu ya, kok anak saya nggak kepilih, padahal kayaknya anak saya lebih pintar gitu ya. Padahal sebenarnya ini mungkin asesmen ini bukan urusan anaknya lebih atau tidak gitu ya, tapi memang untuk pemerataan aja mengetahui standarisasi di sekolah seperti apa gitu. Ya. Terus kira-kira ada lagi nggak yang isu-isu tentang kurikulum merdeka nih yang mungkin lagi hangat banget nih di kalangan orang tua juga kan, seperti apa namanya, sumber belajar dari mana aja gitu kan ya kalau di kurikulum merdeka nih ya, nggak ada buku pelajaran ya nggak sih, sebenarnya ada buku pelajaran nggak buat yang lagi apa yang ini yang udah menjalankan kurikulum merdeka di sekolahnya, apakah ada buku pelajaran atau emang buku pelajarannya dibebaskan? Seperti itu. Tetap ada ya, tetap ada buku pelajaran yang di ini ya jadi acuan ya. Pokoknya ada juga tuh yang saya pernah dengar gitu kan, kok ini sekolah nggak ada buku pelajaran yang ditetapkan kayak gitu, terus pada protes gitu, ini gimana gitu kan. Jadi kan mungkin bagi orang tua beberapa ada yang nggak tahu nih kan kita biasanya belajar tuh pakai buku gitu. Ini kok kenapa nggak ada bukunya gitu. Izin bertanya, di level sampai SMA ada Kummer, tapi nanti ujian masuk PTN apakah line? Line maksudnya gimana nih Mbak Anandau? Ya, ujian masuk PTN juga sekarang berubah ya. Kalau saya tahu kalau dulu ada tes potensi akademik gitu kan ya, ada pelajaran-pelajaran yang diteskan, sekarang juga udah mulai berubah, adanya tes skolastik ya kalau nggak salah ya. Buku keluaran Kemendikbud, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PAI, BP, IPAS. Ya, itu yang ini ya. Berarti di sekolah juga masih tetap menggunakan buku acuan ya sebenarnya ya. Terus sekarang anak-anak di sekolah udah pada selesai PTS ya berarti ya. Apa masih ada yang di sekolahnya masih PTS di sekolahnya? 2 anakku yang SMP dan SD belum diterapkan Kummer, Mbak, tapi di sekolah anakku yang SD sebagian gurunya sedang mengikuti pelatihan guru penggerak dan pelatihan Kummer. Iya, sekarang memang di beberapa guru-guru memang lagi ada pelatihan guru penggerak terus sih, ya. Pelatihan guru penggerak, pelatihan menjadi sekolah penggerak bagi kepala sekolahnya gitu ya. Dan itu juga ternyata pelatihannya cukup sulit, baik kalau dengar curhat guru-guru gitu, soalnya ada beberapa yang lulus, ada beberapa juga yang nggak lulus gitu, masih ngulang lagi di batch berikutnya kayak gitu. Jadi emang kayaknya kurikulum ini cukup ketat ya untuk pendidikan gitu, bagi guru-gurunya juga nggak bisa asal-asal. Model masuk PTN apakah menyesuaikan dengan Kummer yang sampai SMA? Ya sebenarnya iya sih, harusnya model masuk PTN sekarang juga, kalau yang saya tahu sih tetap ada kayak tes, ada yang mencanangkan kayak ini, kayak apa namanya, tes subtes gitu ya, subtes pelajaran, tapi ada juga yang bilang kalau misalnya itu lebih kayak 50% peminatan, terus 50% nilai sekolah gitu, nggak kayak dulu gitu, beda. Oke, terus ini ada anakku yang SMP hari terakhir PTS. Oke, berarti hari ini masih ada yang PTS ya. Semangat ya Mbak, semoga anaknya ujian PTS-nya dapat nilai yang terbaik. Amin. Anakku SMA udah ada buku mata pelajaran Mbak dan sudah menerapkan Kummer. Oke, berarti di SMA ada, berarti beragam ya di sini ya. Tadi ada yang anaknya belum sekolah, tapi ternyata ada juga yang anaknya udah SMA ya. Masya Allah, beragam sekali. Untuk masuk PTN beberapa waktu lalu Mas Menteri menjelaskan Mbak ada 3 jalur. Iya, ada 3 jalur ya. Jadi ada yang jalur apa tadi, jalur apa istilahnya, peminatan gitu ya. Terus ada juga jalur yang tes skolastik, satu lagi jalur prestasi kalau saya nggak salah.
Anak saya TKA masih PTS. Wah, boleh tuh Mbak diceritain PTS-nya anak TK kayak gimana? Ya. Yang diujikan nanti untuk jalur ujian nasional lebih ke penalaran, literasi bahasa, literasi numerasi, dan literasi bahasa Inggris. Iya, jadi soalnya memang ini ya, kayaknya memang lebih diarahkan untuk kita tuh belajar tuh nggak cuma sekadar textbook ya, tapi ngerti gitu kan apa yang kita pelajarin gitu ya. Anakku ya homeschooling tapi PKBM sudah kurmer. Oke ya, kalau homeschooling sebenarnya kan materi belajarnya bisa dari mana aja ya. Jadi PKBM-nya bisa menyesuaikan juga mau dia mau pilih kurmer atau mau pilih pakai kurikulum 2013. Ada juga video doodle singkatnya di channel YouTube Kemdikbud. Video doodle apa nih Mbak? Boleh dijelasin lebih lanjut tadi? Untuk masuk PTN beberapa waktu lalu Mas Menteri menjelaskan, boleh Mbak dielaborat nih. Oh, oke Mbak Tirta mungkin mau cerita tentang ini. Tadi yang ada Mbak Anandau bertanya tentang masuk PTN. Kenapa kayak gini nggak pas zaman aku sekolah ya? Oke, apa yang paling dipengenin nih? Kenapa kepengen banget ada seperti ini? Kenapa nggak dari dulu aja gitu ya? Coba boleh juga mungkin nih apa namanya dibagi juga nih kenapa sih kok apa yang membuat kita sampai bersemangat seperti ini gitu ya melihat kurikulum Merdeka ini kayaknya ada masa depan yang cerah gitu ya kurikulum Merdeka. Video yang model doodle yang menjelaskan tentang skema seleksi PTN. Oke, ini ada link juga dari Mbak Tirta. Ya, oke, iya jadi emang kalau kurikulum Merdeka itu kan dibilangnya ini ya apa namanya kalau saya sih ngelihatnya tuh kurikulum yang terpersonalisasi ke anak-anak gitu ya jadi anak-anak tuh punya bakat minat apa gitu kan terus itu dikembangkan melalui tugas-tugas nggak kayak dulu gitu ya kalau misalnya dulu kita mungkin pas lagi ada PR ada apa gitu kan cuman berdasarkan ini aja ya berdasarkan buku tulis kayak gitu terus ngerjain PR sehari-hari gitu kan tapi kalau sekarang tuh ada penerapan langsung ke masyarakat ada proyeknya gitu ya kalau nggak salah seperti itu ya nah itu kayaknya mungkin tuh seru juga gitu ya untuk digali gitu kayak jadi bikin semangat kayak saya coba buka ya nih video-video yang di-share sama Mbak Tirta dan Mbak siapa nih tadi Mbak Maimun. Coba kita melihat sebentar. Wah, video Mbak Tirta panjang sekali, 1 jam. Kayaknya nggak bisa ya Mbak diputar di sini. Ya silahkan teman-teman kalau misalnya, oh Mbak Mega. Oke Mbak Mega. Ya ini videonya panjang sekali ternyata sampai 1 jam. Yang video dari Mbak Tirta kayaknya nggak bisa ditampilkan sekarang. Nah ini kalau video dari Mbak Mega nih cukup singkat, 4 menit. Ya boleh lah ya, kita sambil ngintip-ngintip video transformasi seleksi masuk perguruan tinggi. Mungkin Mbak Mega boleh juga nih untuk di-share di grup Zoominar Ibu Penggerak yang ada di WAG ya, linknya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya belum sempat nonton atau nontonnya ini apa namanya biar kita lebih santai gitu ya, lebih santuy gitu kan, sambil rebahan-rebahan gitu nonton belajar gitu. Oke Mbak Tina gimana Mbak ininya filenya sudah bisa untuk di-share? Oke, ini ya di WAG udah ada nih ya 2 video dari Mbak Tirta tentang transformasi seleksi masuk perguruan tinggi sama ya Mbak Mega juga transformasi seleksi masuk perguruan tinggi. Ya, jadi emang ada perubahan besar nih gitu ya. Cuman ternyata perubahan ini juga ada aja yang pro kontra gitu. Jadi kayak misalnya yang ngerasain kontra itu seperti loh kalau misalnya nggak ada mata pelajaran inti yang diujikan ntar gimana gitu kan maksudnya kan kalau misalnya anak kedokteran nih dia kan butuhnya pelajaran yang kayak matematika apa gimana gitu kan terus kalau misalnya cuma dasar nalar-nalar doang kayak gitu semua orang bisa dong kayak gitu ada aja gitu yang masuk kontras seperti itu gitu jadi emang entahlah ya bagaimana nanti pemerintah akan ini ya menghadapi ini gitu ya pro kontra ini terus bagaimana nanti dia menjalankan apa namanya seleksi masuk perguruan tinggi karena memang belum waktunya juga sih. Belum waktunya untuk seleksi masuk perguruan tinggi sekarang. Sekarang bulan Oktober ya.
Oke. Oke, ini sudah ada file dari Mbak Atina. Sebentar saya buka dulu filenya. Oke, banyak diskusi ya kita sambil menunggu. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Kita jadi dapat banyak insight nih. Ternyata pelaksanaan kurikulum Merdeka itu di beberapa sekolah seperti apa gitu ya. Terus jadi banyak pertanyaan juga nih nanti yang kita tanyakan pada Mbak Atina ya. Mbak Atina, kita punya banyak pertanyaan tuh tadi itu ya. Tentang kurikulum Merdeka ini kenapa sih begini gitu ya. Terus apa tuh yang ada tadi dari Mbak Debbie tuh semangat tuh katanya kenapa nggak dari dulu aja gitu ya, dari dulu zaman kita kecil gitu kita ngerasain kurikulum Merdeka. Betul. Baik, mohon maaf ya Ibu-Ibu, tadi saya tiba-tiba terlempar dan susah untuk masuk. Semoga tidak mengurangi semangat Ibu-Ibu semuanya ya dalam seminar kali ini. Baik, sambil menunggu, ini saya coba ini ya, baca komennya ini dari Mbak Anandawu. Belum waktunya tapi persiapan kan harus 1 tahun sebelumnya. Ya betul sekali ini Mbak, ini persis sekali saat saya mau gabung di Ibu Penggerak. Jadi waktu itu anak saya masih TKB. Terus kemudian kan ada wacana ini ya tentang kurikulum Merdeka itu. Terus akhirnya kepo-kepo masuklah saya di Sidin Community untuk bisa update tentang kurikulum. Seperti itu. Sambil ngemil sari roti. Oke, sambil nyebut merek juga ya, Bun. Oke, sudah Mbak Tina slide-nya? Udah, alhamdulillah aman. Terima kasih banyak ya Mbak Fitri. Ya, sama-sama. Oke, baik Ibu-Ibu semuanya, mari kita mulai ya. Mulai lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, meskipun agak gerimis, hujan, dan beberapa ada gangguan sinyal, semoga tidak mengurangi semangat ya. Hari ini kita akan sharing bareng mengenai tentang peran Ibu dalam implementasi kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Atina Riza, fasilitator Ibu Penggerak Sidina Komunitas. Nah, baik. Jadi sebelum kita mengetahui peran apa sih bagi seorang ibu dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, kita juga perlu tahu ya Bu tentang setidaknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka itu. Baik, boleh Mas, Mbak. Nah, baik, sebelum kita membahas lebih jauh, saya mencoba untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Mas Menteri. Beliau mengatakan bahwa kita sekarang ini memasuki era di mana gelar itu tidak menjamin kompetensi, kita juga memasuki era di mana kelulusan itu tidak menjamin kesiapan untuk berkarya, dan kita juga memasuki era di mana akreditas itu tidak menjamin sebuah mutu pendidikan. Nah, hal inilah yang harus segera disadari. Itu kata dari Pak Nadiem Makarim, Mendikbud RI kita. Gimana Ibu-Ibu? Apa setuju dengan pernyataan beliau? Ya, silahkan lanjut, Mbak. Nah, Ibu-Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, coba misalnya jika ada statement seperti ini, Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Apa sih respon pertama saat membaca? Mungkin ada di internet atau di surat kabar atau statement yang menyebutkan bahwa Indonesia mengalami krisis pembelajaran. Apa respon pertama yang Ibu berikan terhadap statement ini? Boleh dituliskan di kolom chat ya. Sambil aku baca. Maksudnya ada gap antara dunia pendidikan dengan dunia kerja ya? Iya mungkin ya. Heran padahal materi makin banyak. Oh benar ini dari Mbak Tiwi Surabaya. Dari Mbak Tirta Bogor. Tadi gap antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Oke, ada lagi mungkin Ibu-Ibu?
Ada yang bisa memberikan ungkapan? Betul, karena pembelajaran tidak maksimal selama 2 tahun. Betul, ini yang kita hadapi ya saat kemarin kita sama-sama prihatin, gitu ya, sama-sama prihatin saat pandemi COVID-19. Baik, saya cukupkan ya. Jadi Indonesia ini mengalami krisis pembelajaran. Statementnya seperti itu. Mungkin ini ada yang beranggapan, sebenarnya enggak sih gitu ya. Mungkin ada yang beranggapan demikian, sebenarnya enggak, anakku aman-aman aja, anakku malah makin berprestasi. Mungkin ada yang seperti itu ya. Mungkin juga ada yang enggak, ya orang namanya orang tua juga harus update dong. Nah, kalau ada yang mengalami mempunyai statement tersebut, kita harus setidaknya bersyukur gitu ya. Kita harus setidaknya bersyukur karena apa? Karena masih banyak jutaan siswa di luar sana yang tidak menerima privilege tersebut. Masih banyak jutaan siswa yang memerlukan gitu ya, memerlukan akses pendidikan yang lebih layak gitu ya, terutama dalam pembelajarannya. Dan masih banyak juga para ibu-ibu dan orang tua yang belum melek tentang pendidikan gitu ya. Mereka masih disibukkan dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, saat ini kita bersama duduk di sini belajar bareng, sharing bareng, itu salah satu yang perlu kita syukuri bersama gitu ya. Nah, jadi krisis pembelajaran ini kan nggak cuman pemerintah ini ya, nggak cuman mencantumkan aja, tapi ini juga berbasis dengan data. Jadi dari data PISA, lagi-lagi data PISA ya, itu yang sering digaungkan baik di literasi maupun di seminar-seminar pendidikan, bahwa di dalam data PISA itu disebutkan bahwa dalam 10 sampai 15 tahun terakhir siswa kita di Indonesia ini belum mengalami peningkatan yang signifikan, terutama di dalam bidang literasi dan numerasi. Di dalam data tersebut menyebutkan bahwa siswa kita, terutama anak usia SD kelas bawah, itu belum bisa memahami bacaan teks sederhana maupun pengaplikasian konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari permasalahan tersebut, dari krisis pembelajaran tersebut diperparah lagi gitu ya. Diperparah lagi saat kemarin pandemi COVID-19 terjadi, saat kita mengalami learning online gitu ya, pembelajaran berbasis online. Di situ ini banyak mengalami learning loss gitu ya. Seharusnya kita dalam 1 tahun dalam literasi itu kita bisa mencapai 129 poin, ternyata saat pandemi kemarin kita menjadi turun drastis menjadi 77 poin saja di literasi. Kemudian di numerasinya kita juga mengalami penurunan, seharusnya 78 poin hanya menjadi 34 poin saja per tahun. Itu dalam pembelajaran. Jadi terdapat kesenjangan gitu ya, terdapat learning loss selama 5-6 bulan. Nah, hal ini yang menjadi semangat untuk pemerintah dalam membenahi lagi bagaimana ya cara memperbaiki gitu ya, cara meningkatkan literasi dan numerasi secara lebih efektif dan menyenangkan. Nah, di situ dari Kemendikbud menciptakan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini seperti apa? Jadi kurikulum darurat ini adalah kurikulum 2013 yang dimampatkan materinya menjadi lebih sederhana. Jadi di dalam kurikulum darurat ini dia lebih spesifik pada konten-konten yang esensial. Jadi memampatkan materi. Nah, hal ini disambut semangat yang sangat tinggi dari sekolah-sekolah. Dari penerapan tersebut, ini boleh next, Mbak? Ya. Nah, dari kurikulum darurat itu ternyata direspon sangat baik dari pihak sekolah, dan ada 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat selama COVID. Dan ternyata alhamdulillahnya gitu ya, dari hasil pembelajaran selama kurikulum darurat ini ternyata efektif begitu. Ternyata efektif. Jadi wacana tentang materi yang sangat padat ini
tetap dipertahankan, ternyata itu bisa dipatahkan gitu. Ternyata dari konten yang kita lebih spesifikkan itu mampu mengurangi dampak pandemi sebesar 73% di literasi dan 86% di numerasi. Dan perlu kita tahu bersama bahwa kurikulum darurat ini merupakan gerbang dari kurikulum merdeka. Next, Mbak. Nah, ini lagi ya tadi sudah dibahas di awal, ganti menteri, ganti kurikulum. Apakah benar demikian, Ibu-ibu? Bagaimana nih responnya? Boleh aku tengok chat dulu ya. Apakah benar ganti menteri, ganti kurikulum, Bu? Oke. Benar banget ya, ini ada yang bilang anakku kelas 1 SD untuk membaca, alhamdulillah anakku sudah bisa. Tapi untuk pemahaman soal, anakku belum seutuhnya paham. Betul banget, Bu. Jadi kebetulan saya juga menemani anak-anak kelas 1 di salah satu madrasah. Nah, di sini tuh ini kaget sekali. Benar-benar ada anak yang benar-benar nol dari huruf saja itu belum memahami seperti itu. Itu yang learning loss tadi ya. Oke, yang ini ganti menteri, ganti kurikulum. Benar, baik. Oke, terus ada lagi yang bilang benar, kasihan anak-anak menjadi korbannya. Nggak apa-apa sih kalau bisa. Oke. Jadi sebenarnya boleh next, Mbak. Nah, ini sejarah para menteri pendidikan ya, para menteri pendidikan di Indonesia. Nah, ini adalah perjalanan kurikulum Indonesia dari masa ke masa. Jadi kalau kita lihat dan kita amati, sebenarnya kita itu juga nggak buru-buru kok gitu ya, nggak ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Kalau dilihat dari perjalanannya, sebenarnya ya sekitar 7-10 tahun kita baru berganti gitu ya. Dan pada yang saat ini yang kurikulum merdeka yang sedang diuji publik juga tidak langsung secara saklek langsung tahun depan harus memakai, tapi enggak. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini sekolah diberikan kebebasan, begitu Bunda, diberikan kebebasan untuk memilih di antara 3 pilihan, yaitu kurikulum tetap menggunakan kurikulum 2013 atau menggunakan kurikulum darurat atau menerapkan kurikulum merdeka. Dan ini juga masih diuji publik sampai 2024, baru bisa ditetapkan di tahun 2024. Jadi masih dalam masa uji publik. Gitu nih. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi yang pilihan ya. Jadi kenapa merdeka gitu ya? Karena ya kita dibebaskan. Jadi dari sekolah itu dibebaskan, diberikan pilihan. Dari survei itu kira-kira SDM kita itu mampu nggak sih untuk menerapkan kurikulum merdeka? Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, kita tetap menerapkan kurikulum 2013 secara penuh. Atau misalkan, oh sepertinya kita mampu deh, kita mau coba deh, kita pakai kurikulum 2013 tapi juga menerapkan proyek, yang nggak apa-apa, berarti bisa diadaptasi begitu nih. Atau memakai kurikulum darurat yang dipakai saat pandemi, atau secara utuh kita memakai di kurikulum merdeka. Dan pemakaian di kurikulum merdeka itu juga ada tahapan-tahapannya. Ada dia yang memang merdeka secara mandiri, jadi dia menerapkan sendiri, tidak menjadi sekolah penggerak, tapi dia ingin menerapkan kurikulum merdeka, itu sah-sah aja, itu namanya merdeka secara mandiri. Atau menerapkan secara plek-ketiplek gitu ya, plek-ketiplek dari pemerintah, itu juga nggak apa-apa gitu. Atau menjadi ini sekolah pengembang, jadi dia sudah mengembangkan dari kurikulum merdeka yang dicanangkan pemerintah. Next, Mbak. Nah, yuk next. Biar kelihatan judulnya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih peralihan kurikulumnya begitu nggih. Jadi ini adalah perbedaan, maksudnya ini yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi kurikulum kita saat ini mau tidak mau secara sadar dan tidak sadar memang kenyataannya seperti ini gitu ya. Jadi kurikulum kita saat ini itu kurang fleksibel, Bunda. Jadi kurang fleksibel itu dari waktunya itu kaku. Kalau kita mendampingi anak-anak SD atau bahkan ada yang guru SD pasti paham ya. Di situ di tematik itu setiap subtema, setiap pembelajaran itu harus selesai 1 minggu. Betul, Bunda? Nah,
Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kudu rampung gitu ya, kudu rampung. Karena apa? Karena materinya sangat padat gitu ya, materinya sangat padat. Padahal siswa kita mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang anaknya cepat, ada yang anaknya lambat. Nah ini tuh nggak diperhatikan begitu ya. Pokoknya aku ngejar materi. Nah enggak, gimana nanti tesnya gitu? Karena kita acuannya pada tes. Karena tes itu kan standar ya. Biasanya tiap kabupaten gitu. Kalau di sini di Bantul itu sama gitu. Jadi kalau kita materinya belum selesai, yo nanti resikonya anak-anak nggak bisa mengerjakan tes begitu. Terus kemudian materinya kurang beragam. Karena apa? Ya karena apa ya, saklek pada ini konten materinya. Kita ngomongin ini ya Bunda, ngomongin sekolah umum ya, terutama sekolah negeri gitu. Kita ngomongin sekolah yang ini, yang negeri, yang kalau untuk yang sekolah-sekolah kayak sekolah yang sudah privilege gitu ya, yang sudah bisa menerapkan minat bakat anak, itu sudah sangat bagus gitu ya. Kita ngomongin yang umum. Jadi kalau materinya itu kurang beragam. Karena apa? Karena fokus pada satu bahan buku ajar gitu. Terus guru kurang mengeksplorasi. Karena apa kurang mengeksplorasi? Ya nggak ada waktunya begitu. Jadi pemanfaatan teknologi juga belum maksimal. Lah kok mikir teknologi gitu ya? Mikir ngerampung ke materi aja belum selesai-selesai begitu. Terus kemudian arah perubahan kurikulum yang mau dibawa itu supaya lebih fleksibel gitu. Jadi lebih fleksibel ini dalam artian gimana? Kalau kurikulum merdeka ini capaian pembelajarannya itu dipatok 1 tahun, Bunda. Jadi capaian pembelajarannya 1 tahun, terserah guru itu mau mengolah menjadi per minggu itu seperti apa, per bulan seperti apa, itu diserahkan kepada guru dan kepada sekolah begitu. Kemudian difokuskan pada materi yang esensial. Jadi kalau saya itu background-nya kimia ya, Bun. Kimia ini saya contohkan di bab awal kelas 10 itu biasanya bahas tentang struktur atom, Bunda. Struktur atom yang atom Bohr, atom Dalton itu ya, kalau yang anak IPA mesti kenal ya. Nah, itu tuh sekarang udah dihilangkan, Bun. Bab pertama itu apa? Green chemistry. Jadi memang benar-benar ini lebih fokus pada ini, biar anak-anak itu melek tentang lingkungan. Lingkungan kita itu sekarang seperti ini loh. Kita bisa nggak sih menyelesaikan secara kimiawi gitu ya, secara kimia, dan kita bahas di situ. Kemudian bahan ajarnya lebih variatif, Bunda. Jadi tidak terpatok pada satu bahan ajar, satu buku aja. Bisa variatif, bisa lewat internet, bisa lewat video dan apapun gitu, dibebaskan. Kemudian di sini juga dari kurikulum merdeka tidak langsung ini diculke gitu, tidak langsung dilepas, tapi juga didampingi melalui aplikasi mengajar, guru mengajar itu. Di situ sudah lengkap sekali, ada RPP-nya atau modul ajar, ada latihan soal, ada buku-buku ajar dan lain sebagainya. Kemarin sudah di-share sama Mbak Tirta itu juga, itu didampingi sama pemerintah. Lanjut, Mbak. Nah, lanjut biar kelihatan background-nya. Oke. Nah, sekarang aku mau tahu dulu dong, apa sih sebenarnya dari pemaparan tadi ya, dari peralihan dari kurikulum saat ini ke perubahan yang diinginkan, dari bunda-bunda di sini bisa mengambil kesimpulan nggak sih apa sebenarnya Merdeka Belajar atau mungkin kurikulum merdeka? Boleh Merdeka Belajar dulu, menurut Bunda Merdeka Belajar itu seperti apa sih? Merdeka, kalau mendengar kata merdeka berarti ini ya, bebas ya, atau apa? Boleh ya Bunda dituliskan di kolom chat, Merdeka Belajar itu sebenarnya apa menurut versi Bunda? Belajar yang tidak dibatasi. Oke, ada lagi mungkin? Pokoknya belajar terus gitu ya. Ada lagi mungkin? Kalau misalnya anak-anak bebas, oke, anak-anak belajar yang tidak terbatas fasilitas maupun metodenya, oke. Ada belajar bebas sesuai minatnya anak, belajar mengikuti minat bakat. Wah, ini udah pada pintar-pintar semua ya. Anak-anak bebas belajar sesuai dengan minat bakat kemampuannya. Oke, belajar yang menyenangkan, lebih kreatif. Ya, terima kasih. Nah, di sini sudah ada ini ya, ada kesimpulan, ada yang ini,
Ada yang lumayan cocok ini, bebas memilih bakat minat anak tanpa batasan. Oke, kira-kira nih Bunda, kalau kita tidak dibatasi, kira-kira bisa belum nggak ya? Maksudnya kalau kita tidak membatasi, jadi sebenarnya Merdeka Belajar ini kita bebas menentukan prosesnya gitu ya. Kelas tanpa batas. Itu maksudnya gimana ya? Di lapangan ya, tanpa batas. Oke, kelas tanpa batas. Oke, ini menarik ini istilahnya. Jadi kalau kita tetap merdeka, tapi juga tahu batasan-batasannya. Maksudnya gimana? Ya nggak mungkin sebebas-bebasnya ya. Maksudnya bebasnya kayak gini. Misalkan di kelas ya, di kelas. Katanya merdeka, ya udah Bu Guru ngomong aja, aku ngomong sama teman-teman gitu kan, enggak juga ya. Tetap kita harus punya nilai-nilai dan norma-norma yang harus tetap diterapkan begitu ya Bunda. Lanjut, next. Nah, ini next Mbak, biar kelihatan background-nya. Jadi dari definisi kurikulum ini saya mencoba untuk merangkum dari beberapa ilmuwan gitu ya. Dari Profesor Dr. S. Nasution ini menerangkan bahwa kurikulum itu penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Ada juga dari Harold B. Taylor. Nah, dari definisi para tokoh ini, dari bunda-bunda sekalian ini, menurut Bunda kurikulum merdeka itu yang seperti apa ya? Boleh, kalau tadi Merdeka Belajar itu belajar secara bebas, namun harus tetap tahu batasan ya. Nah, kalau kurikulum merdeka ini menurut ibu-ibu semuanya apa nih? Apakah tadi benar kelas tanpa batas? Kelas tanpa batas, terus apalagi ini bebas memilih minat dan bakat anak, belajar yang menyenangkan, guru yang lebih kreatif. Oke. Boleh next, Mbak? Nah, inilah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di sini disempurnakan oleh BSKP atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Pengertian kurikulum merdeka belajar itu merupakan suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat anak. Gitu ya. Di sini para pelajar, baik siswa maupun mahasiswa, dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, di sini yang diartikan dengan merdeka. Kalau selama ini memang nggak bisa memilih, gitu ya. Kalau selama ini kan memang nggak bisa memilih ya. Kalau untuk tingkat SMA, ya itu pilihannya pilihannya IPA atau IPS gitu ya. Nanti beda dengan kurikulum merdeka Bunda, tidak ada IPA, tidak ada IPS, tapi lebih ke materi yang ingin dipelajari anak itu apa saja. Seperti itu. Nah, kurikulum merdeka ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Seperti itu. Jadi di pengembangan karakter dan kompetensi ini dituangkan juga dalam P5, yaitu proyek pendukung profil pengajar Pancasila. Lanjut, Mbak. Penguatan, sorry. Nah, ini ciri dan keunggulan dari kurikulum merdeka. Sebenarnya sudah di-share ya sama Mbak Tirta kemarin. Keunggulan dari kurikulum merdeka itu apa saja gitu ya. Kalau dari segi struktur kurikulum, dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA itu sebenarnya sama. Yang membedakan adalah di fasenya gitu ya. Kalau struktur kurikulum ini dia disederhanakan dan mendalam. Jadi Bunda materi yang ada di dalam kurikulum merdeka ini dimampatkan gitu. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada setiap fasenya. Disederhanakan itu maksudnya kayak gitu. Jadi dimampatkan, kita ambil materi-materi yang esensial. Materi esensial itu yang seperti apa sih? Yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat, Bunda, jadi bahasa di dalam capaian pembelajaran kurikulum merdeka itu sangat sederhana. Kayak di tingkat kelas 1 saja, mereka itu lebih fokus pada calistung aja. Pokoknya anak ini tuh di kelas 1 tuh bisa calistung kayak gitu. Jadi makanya kemarin juga ada diskusi ya di grup itu juga menyebutkan bahwa
kalau di kurikulum Merdeka itu kayak cetek banget gitu. Iya benar, karena memang sederhana. Nah, dari sederhana itu supaya bisa lebih mendalam. Jadi kalau kita dulu mengajarkan bilangan 1 sampai 10, kalau secara direct instruction, secara ceramah itu kan udah selesai 10 menit gitu ya. Yang dimaksud mendalam itu apa? Bisa nanti dengan proses pembelajarannya Bunda. Jadi bisa pakai permainan gitu. Kalau kemarin yang saya terapkan mengenal bilangan 1 sampai 10, kita dengan bermain. Jadi misalnya saya bilang kalau Bu Atina bilang 1, nanti sendirian ya 1. Kalau 2 nanti bergandengan sama temennya. Kalau 3 bergandengan bertiga sama teman. Jadi anak itu lebih ngena gitu. Oh, ternyata jadi situ juga bisa belajar tentang ganjil genap Bunda. Jadi ternyata kalau 2 itu pasangan, kalau 3 itu nggak ada pasangannya, kamu nggak ada pasangannya. Ya, itu juga bisa menerapkan ganjil genap gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya ini dari keunggulan kurikulum Merdeka itu dia lebih jelas, lebih merdeka, relevan dan interaktif. Merdeka maksudnya gimana? Jadi siswa ini dibebaskan begitu untuk kelas SMA itu dibebaskan untuk memilih minat dan bakatnya anak. Kenapa di kelas 10 itu dihabiskan untuk pemilihan IPA IPS gitu ya? Karena anak ini kalau di usia SMP itu anak belum matang. Kalau anak usia SMA itu kan dia sudah bisa berpikir matang gitu ya, sedikit matang dan diminta untuk memilih sesuai minat dan bakatnya anak karena biar dia itu lebih bertanggung jawab gitu, lebih bertanggung jawab akan pilihannya. Kemudian relevan ini kenapa relevan? Karena ini yang dibutuhkan anak-anak. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah di situ tuh ini tuh yang dibutuhkan anak dalam masa mendatang loh gitu. Jadi kayak ada proyek, kemudian diskusi, kemudian mengemukakan pendapat, presentasi, itu tuh yang sangat aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan dibutuhkan anak di waktu yang akan datang. Kemudian ini lebih interaktif. Jelas ya lebih interaktif karena ini jadi guru itu dituntut kalau dulu memang benar ya student center. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini lebih lebih ditekankan untuk proses pembelajaran yang interaktif. Jadi gurunya ini tuh dibebaskan dalam pemilihan pembelajaran mau seperti apa. Jadi gurunya itu juga lebih tenang, siswa-siswanya juga lebih senang kayak gitu. Tidak dikejar-kejar dengan konten pembelajarannya dan siswa itu juga senang, merasa nyaman, merasa dilibatkan dalam pembelajaran. Seperti itu. Kemudian yang terakhir dia tersedia platform Merdeka Belajar. Jadi di sini tersedia berbagai perangkat belajar interaktif dan guru juga diberikan kesempatan tidak hanya melihat video-video orang-orang yang ada di platform itu, tapi misalnya kita punya ide, punya video yang menarik juga bisa untuk berbagi praktek baik gitu, untuk bisa mengunggah di platform tersebut. Lanjut, Mbak. Oke, nah ini yang tadi sedikit disinggung ya untuk fase capaian pembelajaran. Jadi ya betul, menyenangkan sekali ya kurikulum Merdeka, betul sekali. Nah ini fase capaian pembelajaran, jadi kita ada ini ya sampai fase F. Jadi kalau di TK itu fase fondasi, kalau di SD nanti ada 3 fase A, fase B, fase C. Jadi fase A itu kelas 1-2, fase B itu kelas 3-4, fase C kelas 4 dan 5. Kemudian di SMP nanti ada fase D. Fase D itu fase D ada kelas 7, 8 dan 9. Di SMA ada fase E dan fase F. Fase E ini kelas 10. Kalau fase F ini kelas 11 dan kelas 12. Jadi jadi capaian pembelajaran ini tiap fase. Jadi misalkan di kelas 1 si anak ini belum mencapai pembelajarannya, belum mencapai CP-nya, itu bisa dilanjutkan di kelas 2. Kemarin saya ikut workshop, itu juga menanyakan, kalau untuk teknisnya bagaimana gitu ya, antara anak yang cepat dan anak yang lambat, itu dibuat 2 modul ajar gitu. Untuk sebagai titenan gitu, untuk si anak ini mempunyai catatan dia misalnya cepat, jadi bisa ditambahkan pengayaan. Untuk anak yang lambat, ini bisa dikejar untuk di kelas berikutnya, seperti itu. Lanjut, Bunda.
Nah, ini yang juga ini juga yang bedanya ya. Kalau untuk SD, kurikulum 2013 itu terdapat mata pelajaran IPA dan IPS pada kurikulum Merdeka ini digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kenapa ini digabung? Karena siswa usia SD fasenya itu masih berpikirnya berpikirnya masih holistik, masih nyampur, belum bisa membedakan gitu. Jadi nanti proyeknya itu juga dia barengan tuh, ilmu alam sama ilmu sosial, kayak misalkan menjual barang dagangan gitu ya, menjual hasil laut, itu kan menggabungkan antara alam dengan sosial. Pasarnya ini yang pas yang mana ya, seperti itu. Kemudian untuk SMP ini informatika menjadi kurikulum wajib. Kemudian untuk SMA, para siswa tidak akan lagi dibeda-bedakan dengan berbagai peminatan seperti IPA, IPS maupun bahasa. Jadi lebih ke kontennya, bukan IPA atau IPS. Misalkan dia senang di subjek tertentu, ini atas bimbingan BK ya. Jadi BK ini sangat berperan di SMA nanti gitu. Jadi atas bimbingan BK ini nanti diarahkan gitu, misalkan anak minat ke ini nanti akan diarahkan sesuai dengan bimbingan BK. Kemudian kalau di SMK 70% mata pelajaran kejuruan dan 30% mata pelajaran. Lanjut, Mbak. Nah, ini cepat aja secara sekilas ya, apa yang berbeda ini dari cover. Ini yang anak kelas 1 pasti tahu ya, ini tema 1 diriku, ini tema, ini kalau di kurikulum yang kanan, sebelah kanan itu dia kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu nggak banyak bukunya, Bunda. Saya juga sempat kaget waktu nerima ini buku paket. Ini buku paket kimia gitu ya. Itu tipis banget dan itu dalam 1 tahun. Jadi memang ini gurunya memang harus kreatif. Dan itu tipis banget dan cuma 4 bab dalam 1 tahun. Jadi gimana nggak mendalam tuh ya materinya. Jadi itu contoh sedikit ya dari kimia itu. Nah, ini ya di kurikulum Merdeka ini sudah tidak tematik lagi ya, dikembalikan ke konten. Jadi kalau dulu kan tema 1 itu ada beberapa materi, kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu tidak. Jadi nanti ada bahasa Indonesia, matematika, agama, seni, sama PKN. PKN ini lebih ke profil pelajar Pancasila seperti ini. Jadi kita next. Ini dari cover ya, Bun. Bisa terlihat perbedaannya. Nah, ini untuk daftar isi. Nah, daftar isinya kalau ini dalam 1 tema ya. Kalau di kelas 1 kan ada 7 tema ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka dia dalam 1 tahun ada 8 bab. Nah, di sini dari judulnya itu udah seru gitu. Udah seru, bunyi apa. Jadi di bab 1 itu cuman bahas ini, Bunda. Bahas ini tentang bunyi huruf. Jadi kayak bola, kayak gitu. Kalau padahal next, Mbak. Next, kita lihat perbedaannya lagi ya. Nah, ini yang sangat mencolok dan saya sangat kaget gitu ya. Ini perbedaannya. Kalau dulu di tematik gitu ya, kita langsung udah tekstual. Ya benar, sama-sama ada gambar, tapi bedanya kalau di kurikulum 2013 itu lebih banyak teksnya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini lebih banyak gambarnya, Bun. Jadi kayak buku pelajarannya itu kayak buku bacaan sehari-hari itu loh. Jadi tidak seperti kita membuka buku pelajaran gitu. Jadi kan kadang anak itu suka ambilin buku yang mana, buku yang bacaan apa buku pelajaran gitu. Jadi ini tuh terlihat sangat menyenangkan gitu. Kadang saya membawa 2 gitu ya, ke kelas tuh membawa 2. Anak-anak tuh lebih cenderung ke buku yang kurikulum Merdeka ini. Bacain yang ini, Bu, bacain yang ini kayak gitu. Jadi anak senang gitu. Nah, ini kita lihat ya perbedaannya. Kalau di yang kurikulum 2013 yang sebelah kiri itu teksnya panjang, Bun. Kita memiliki teman dan seterusnya gitu ya. Ini kan mau nggak mau anak ini kan harus sudah bisa baca ya gitu. Dan itu kata-katanya itu kan udah yang ada udah ada belajar, udah ada R-nya juga ya. Nah, kalau di yang di sebelah ini, yang sebelah kanan itu tuh ini benar-benar anak itu diajak biar senang dengan buku, senang cerita gitu. Ini yang sebelah kanan itu cuma cerita tentang bola Boni itu warnanya biru, terus bolanya itu hilang gitu. Jadi dari kata-katanya itu juga
nggak ada yang susah gitu, maksudnya masih yang huruf vokal sama konsonan aja. Itu bola boni kayak gitu, bola boni biru kayak gitu. Jadi belum yang kompleks. Kalau yang sebelah kiri itu kan udah ada sayang, udah ada gitu ya. Kalau anak yang baru lulus TK kan kadang ini ya, saya mengalami sendiri, kadang belum lancar seperti itu. Lanjut. Nah, ini apa yang spesial? Jadi ini yang spesial dari kurikulum Merdeka, yaitu P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di sini anak kalau untuk usia PAUD itu ditentunya dalam 1 tahun ada 2 proyek. Proyeknya itu nggak terus dirasa berat-berat gitu ya, dalam keseharian anak bermain dan belajar aja gitu. Jadi kalau untuk tingkat SMP mungkin bisa membuat sabun atau membuat kreasi di kelas, atau misalkan kalau untuk kayak SMA itu bisa dalam bentuk demokratis. Jadi dari P5 ini ada beberapa tema Bunda, dan temanya itu sudah ditentukan. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan sekolah, disesuaikan dengan guru. Pertama dengan guru ya, guru yang ada di sekolah itu, SDM-nya, kemudian ditentukan dengan lingkungannya ini lingkungan terdekat ini yang khusus kayak misalkan di daerah saya ini tuh gerabah, saya di Pundong Bunda, jadi itu gerabah, jadi anak kelas 1 diajak untuk membuat ini kreasi dari tanah liat seperti itu. Lanjut Bunda. Nah, ini salah satu SMA yang saya juga menjadi bagian dari ini, dari SMA ini SMA Bumi Cendekia. Dia ini mengambil tema ketahanan pangan, Bunda. Ketahanan pangan ini dia jadi benar-benar terjun langsung proyeknya. Proyeknya itu melihat proses pembuatan nasi. Jadi benar-benar anak itu diajak dari menanam benih, terjun ke sawah, berujul. Jadi terlihat ya Bunda, terlihat anak-anak dari kurikulum Merdeka ini senang banget, banyakkan dolan. Kalau anak-anak tuh kalau misalnya sedikit ceramah itu udah bosen Miss, ayo kita keluar kemana kayak gitu. Jadi memang ini kita lebih mengedepankan ini interaksi antar teman, kemudian memahami prosesnya gitu. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, terus kalau udah kita paparkan tadi ya keistimewaan dari kurikulum Merdeka ini, lalu bagaimana sih peran kita terutama seorang ibu dalam implementasi kurikulum Merdeka ini? Yang pasti yang pertama, peran kita ya kita harus tahu dulu. Tadi kita sudah kenalan ya dengan kurikulum Merdeka. Kalau sudah tahu, kemudian kita menanyakan, kita update terkait kurikulum sekolah anak. Kita tanya tuh sama bu gurunya, nggak apa-apa, terlihat kadang itu ada ya, aku udah nanya-nanya, tapi nggak dijawab, nggak usah nanya-nanya Bu. Ada yang teman saya juga cerita kayak gitu, saya nanya ini tentang kurikulum, udah nggak usah nanya-nanya, ya itu karena mungkin udah stigmanya, paradigmanya itu sudah negatif, karena tadi ya paradigmanya kalau udah ganti menteri ganti kurikulum ya udah negatif gitu, padahal kita nggak tahu ya asiknya kayak gimana kurikulum Merdeka ini. Kemudian orto juga berhak menanyakan rapor hasil pendidikan sekolah dari kompetensi guru, survei lingkungan belajar, hasil AKM ini juga berhak menanyakan seperti itu. Kemudian bersinergi dengan sekolah, bersinergi ini jadi kita bisa terlibat aktif dalam kurikulum Merdeka. Misalnya kita dari orang tua itu mempunyai kompetensi ini wirausaha. Jadi bisa tuh kita bersinergi dengan sekolah. Bagaimana kalau kita mengadakan misalkan workshop tentang wirausaha untuk anak-anak kayak gitu. Kita mendatangkan misalkan narasumbernya dari orang tua. Kita jadi bisa bersinergi dengan sekolah. Jadi dekat gitu hubungan antara sekolah dengan orang tua. Kemudian mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. Ini jelas ya Bunda. Jadi ikut memantau kegiatan pembelajaran secara berkesinambungan. Jadi tidak hanya tentang PR aja gitu. Tidak hanya ditanyain ada PR nggak? Kalau nggak ada ya udah gitu. Jadi nanyain gitu, seru nggak tadi sekolah gitu, tanyain ada proyek apa gitu, jadi bisa terlibat aktif. Kemudian terlibat dalam kegiatan proyek belajar anak. Nah ini kemarin anak saya itu bikin kayak orang-orangan gitu dari jerami, tapi di sekolahan anak saya masih menerapkan kurikulum 2013, tapi ada proyek-proyek kecil seperti itu.
Kemudian gabung di komunitas belajar anak. Contohnya ini nih, STEAM Lab Indonesia. Ini juga update nih ya. Jadi misalnya di sekolahan saya tuh belum kurikulum merdeka, gimana dong? Ya apa kita ini. Jadi kita beruntung ada di sini bisa bergabung di STEAM Lab Indonesia ini. Tidak hanya tentang STEAM aja, tapi nanti ada digital, ada cooking class, macam-macam Bunda. Jadi bisa bergabung di komunitas STEAM Lab salah satunya. Kemudian aktif di komunitas praktisi. Di sini aktif dalam paguyuban atau komunitas yang aktif tentang kebijakan pendidikan. Nah, contohnya ini Sidina Community. Sidina Community ini salah satu komunitas mitra Kemendikbudristek yang update tentang kebijakan pemerintah, terutama di bagian pendidikan. Kemudian ikut serta mensosialisasikan kebijakan dan praktek baik. Seperti kita saat ini sedang Zoomina, kita share ke teman-teman. Mungkin kan nggak itu ya, mungkin teman-teman yang nggak punya IG bisa di-share di Facebook. Misalnya kan masih ada, kamu ikut apa? Nah, bisa ini tentang kurikulum merdeka gitu. Jadi biar paradigmanya itu bisa berubah, bahwa sebenarnya itu perubahan itu kan sudah pasti ya Bunda. Seperti HP aja tuh perubahannya kan juga cepat gitu. Apalagi kalau kita cuman kayak gini-gini aja ya kapan bisa lebih baiknya seperti itu. Lanjut. Nah, ini nggak bisa di-play ya, Mbak? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Kedengeran suaranya? Belum. Kita memasuki era di mana. Udah ada belum suaranya tadi? Udah dikit. Kecil. Oh, kecil. Bentar ya, coba saya stop share dulu. Ulang. Belum share sound soalnya. Oke. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kita masuk kepada era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar. Dalam menjawab permasalahan dan tantangan tersebut, kemana sih tujuan kita? Tujuan pendidikan kita? Pada saat ini, arahan Pak Presiden adalah SDM unggul. Step pertama saya adalah untuk memberitahukan prioritas di perguruan tinggi itu sama-sama di kementerian kami, sama juga dengan arahan Pak Presiden, yaitu apa? SDM unggul. Artinya memang kita harus belajar terus. Luar biasa, menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Pak. Menjadi pembelajar sepanjang hidup, betul. Dan tentu semua itu tidak mudah. Pendidikan Indonesia perlu melompat untuk mengatasi permasalahan saat ini sekaligus hadapi tantangan masa depan. Pendidikan Indonesia tidak bisa terus memakai cara yang sama jika ingin menghasilkan hasil yang berbeda. Kemdikbudristek telah merilis Merdeka Belajar yang berisi berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan membawa paradigma baru, di mana butuh peran dari berbagai pihak. Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, dan transformasi pendidikan Indonesia tidak bisa terjadi begitu saja, tanpa bantuan kita semua. Senang sekali begitu ya dengan inisiasi yang dilakukan oleh community Sidina, dan kami ucapkan kepada ibu-ibu hebat semua, selamat mengikuti pelatihan ibu penggerak. Jangan lupa bahwa untuk dapat menciptakan anak yang cerdas, anak yang cakap dan juga bahagia, ini diperlukan ibu yang juga cakap dan bahagia. Ibu-ibu hadirin, ibu dan bapak hadirin yang saya hormati, sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk bersama-sama kembali belajar. Selama ini mungkin kita sebagai guru atau orang tua merasa sudah cukup berpengalaman dalam mendidik anak-anak. Padahal sebenarnya banyak sekali hal baru yang kita pelajari agar selalu relevan. Oleh karena itu, transformasi sistem pendidikan menjadi prioritas kita. Dan tidak terbatas pada pendidikan bagi anak-anak, tetapi juga untuk kita semua, agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Menjadi pembelajar sepanjang hayat berarti menjadi peserta didik, pendidik, dan orang tua yang mau terus belajar untuk beradaptasi dan tanggap dengan perubahan. Termasuk semua kebaruan-kebaruan yang kami gagas dalam Merdeka Belajar.
Bagi ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, mungkin telah merasakan beberapa kebaruan dalam pendidikan putra-putri ibu-ibu. Siswa-siswi di jenjang SD, SMP, dan SMA sekarang tidak lagi perlu khawatir dengan ujian kelulusan, karena dengan penerapan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, murid, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus. Yang diperlukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pembelajaran. Sementara itu, adik-adik mahasiswa sekarang bisa belajar di luar prodi dan kampus untuk mengikuti program-program Kampus Merdeka sebagai persiapan mereka menjajaki karir masa depan. Dengan Merdeka Belajar, cita-cita kami adalah membebaskan pendidikan Indonesia dari batasan-batasan agar anak-anak kita bisa berlari dan menggapai cita-citanya. Para orang tua yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menekankan satu hal yang menjadi pengingat kita semua, yakni bahwa sebelum memerdekakan anak-anak, kita perlu memerdekakan diri kita sendiri. Sebagai guru dan orang tua, kita perlu menyadari pentingnya belajar dan terus belajar di tengah perubahan global yang terjadi semakin cepat. Marilah bergerak serentak. Mari jadikan pendidikan sebagai tanggung jawab kita semua dan kedepankanlah Merdeka Belajar demi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya Ratna dari Bekasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Sidina Community Mitra Kemdikbudristek yang sudah memfasilitasi para ibu-ibu untuk mengikuti pelatihan Ibu Penggerak. Mari kita sukseskan Merdeka Belajar untuk menjadikan anak hebat. Bukan tugas sekolah aja, tapi juga orang tua harus terlibat. Yuk mari ibu-ibu gabung di Ibu Penggerak. Buka lagi batch 4, langsung aja klik link di bio. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita memasuki era Mbak Tina belum di mute, Mbak. Masih di mute, belum di open mic. Baik, itu tadi kalau disebutkan di videonya batch 4 ya, kita sudah sampai di batch 9 pelatihan Ibu Penggerak. Jadi kalau ingin berperan lebih banyak dan mempelajari lebih banyak lagi tentang kurikulum Merdeka, tentang pelajar Pancasila, asesmen nasional, literasi numerasi, 3 dosa besar pendidikan, dan menjadi ibu yang berdampak buat masyarakat, boleh banget ibu-ibu semuanya mengikuti pelatihan Ibu Penggerak. Boleh di situ ada di daftar DM ke IG-nya Sidina Community. Begitu nggih. Lanjut, Mbak. Nah, itulah pemaparan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Silahkan jika ada sesi tanya jawab, dipersilahkan. Dari saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilmunya luar biasa ya ibu-ibu semua ya, yang tadi kita mendapatkan suatu hal yang baru banget nih ya tentang kurikulum Merdeka. Ini juga saya sambil baca-bacain komen chat di room chat ya, banyak banget ya ternyata yang pada appreciate banget gitu sama kurikulum Merdeka ini, dan juga sangat antusiasnya luar biasa gitu ya, apalagi terutama untuk buku anak kelas 1 SD yang sederhana banget ya. Mungkin ini juga jadi pertanyaan gitu, kalau biasanya kan dulu TK itu kayak menggebu-gebu banget belajar calistung gitu kan, anak masuk SD udah harus bisa calistung nih, soalnya nanti pelajarannya berat apalah gitu kan ya. Tapi ternyata di kurikulum Merdeka sekarang
pelajarannya tuh benar-benar gak jauh banget dari TK gitu ya. Masih awal-awal tuh saya juga kan anak saya juga masih kelas 1 ya. Anak saya homeschooling, cuma saya kan buka buku kurikulum Merdeka juga gitu kan. Itu masih yang awal-awal bab 1 tuh masih babi bu bebo gitu ya, bola gitu. Masih kayak gitu bener. Nah, ini bener-bener kayak belajar baca ini mah awal-awal banget gitu. Ya jadi emang kurikulum Merdeka ini banyak banget perubahan yang signifikan. Mungkin terus juga banyak ini ya, banyak literasi, numerasi khususnya gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar tahu ilmu belajar textbook aja, terus juga bisa diarahkan ke minat-minat seperti itu ya. Nah, ini juga banyak nih tadi udah ada informasi juga tentang ibu penggerak ya. Ada yang bertanya juga nih tentang mau jadi ibu penggerak Mbak Tina ya. Masya Allah, nih udah ada juga nih mungkin di sini sepertinya juga banyak juga yang sudah menjadi ibu penggerak ya. Alhamdulillah sebelum saya jadi moderator juga saya udah lulus jadi ibu penggerak juga di batch 7. Ya jadi memang banyak banget ilmu yang didapat di selama menjadi penggerak tuh ya, bagus banget gitu ya. Ada tadi istilah-istilah yang seperti 3 dosa besar pendidikan lah, profil Pancasila apalah, seperti itu banyak banget istilah-istilah baru yang perlu kita pelajari lagi gitu ya, karena seperti kata Pak Nadiem Makarim dan Pak Jokowi tadi, kita itu harus menjadi pembelajar seumur hidup ya. Jadi di sini pun ibu-ibu di sini juga para semangat nih ya untuk terus belajar menggali ilmu untuk menemani anak-anaknya di rumah. Ya, oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk kalau misalnya ada yang mau open mic boleh ya. Mungkin tapi saya karena keterbatasan waktu kita sampai 2 pertanyaan aja ya. Silahkan kalau ada yang mau raise hand. Oke, ini ada Mbak Nur Intang, Sulawesi Tenggara. Silahkan Mbak, boleh open mic. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi penjelasan mengenai kurikulum Merdeka saya rasa sangat menarik. Namun ada di slide terakhir yang saya kurang paham. Mungkin Ibu pemateri bisa memberikan definisi mengenai itu. Tadi di slide terakhir ada kalimat ya, pernyataan dalam bahasa Inggris, the same all thinking and the same all result. Bisa enggak saya dikasih definisi mengenai itu? Apa maksudnya? Kemudian yang kedua, tadi jelaskan bahwa dalam kurikulum Merdeka, anak-anak itu dimerdekakan untuk belajar apa sih yang dia mau. Kalau menurut saya, kalau misalnya anak-anak dimerdekakan untuk belajar apa yang dia suka tanpa ada batasan bahwa untuk di fase ini belajarnya sampai di sini, untuk di fase berikutnya belajarnya ke tingkat ini. Kalau tidak misalnya hanya memberikan kemerdekaan mempelajari apa yang dia mau, menurut saya itu jiwa kompetisinya agak kurang, karena ya, kalau kemarin mungkin ya banyak materi yang kita pelajari sehingga ya literasinya anak itu semakin luas sehingga daya kompetisinya itu juga semakin tinggi. Bagaimana pendapat pemateri mengenai itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur Intang. Silakan Mbak Tina. Tadi boleh dirangkumkan, tadi agak keputus-putus gitu Mbak. Boleh dirangkumkan tadi? Yang slide mana ya Bun? Soalnya perasaan aku nggak. Mungkin saya bantu untuk share screen lagi. Yang di bagian yang mana ya? Di bagian terakhir. Bagian terakhir yang video. Ini pelatihan. Ada nomor tadi itu. Nomor 20 ini bukan, nomor 19, 18, 17. Ada sempat saya tulis. Atau pas di dalam video mungkin. Juga. Mungkin dalam videonya deh, Mbak. Mungkin pertanyaan yang kedua dulu, Mbak Fitri. Oke, silakan. Tadi pertanyaan kedua bagaimana ya? Kalau tanpa batas ya? Iya.
Yang maksudnya karena siswa hanya dimerdekakan apa sih yang dia pelajari, berarti itu yang dia pelajari. Tanpa kita harus berikan tantangan, oh ini yang kamu harus tahu karena umur kamu sudah sekian. Kalau dengan begitu artinya jiwa kompetisi anak, daya kompetisinya itu agak kurang tinggi sih menurut saya. Bagaimana pendapat si pemateri mengenai itu? Jadi sebenarnya bukan terus bebas tanpa batasan ya Bun. Jadi tetap kita ada norma dan kita juga tidak terus nggak ada tes Bunda. Tetap kita ada tes dan rapotnya itu malah ada 2. Rapot di dalam kurikulum merdeka itu ada rapot 2, ada rapot yang intrakurikuler yang tentang pelajaran, kemudian ada rapot untuk proyek penguatan profil Pancasila itu. Jadi sebenarnya kalau benar sih, mungkin karena kita sudah terbiasa terbiasa UN gitu ya, terbiasa anak terdrill gitu ya. Tapi sebenarnya kita melihat kembali saat kita UN, sebenarnya yang tegang itu hanya anak saja atau ibunya juga ikut tegang, Bunda? Ikut tegang ibunya sih. Ya. Tidak lulus. Ya. Nah, itu yang dari Kemdikbud ingin mengubah gitu. Jadi sebenarnya tadi ya bahwa hasil itu tidak menjamin anak bisa bertahan hidup seperti itu. Maksudnya hasil dari raport aja itu tidak bisa menjamin anak bisa bertahan hidup di masa yang akan datang gitu. Bahwa tantangan kerja, tantangan dunia saat ini kan lebih kejam ya. Sepertinya banyak lulusan tapi banyak juga yang menganggur begitu. Dan karena apa? Karena di sekolah ini kurang dibekali keterampilan itu. Makanya dari kurikulum merdeka ini ada yang namanya proyek penguatan profil Pancasila. Jadi kita dilatih untuk bisa menciptakan sesuatu, terus berlatih komunikasi, berdiskusi dengan teman, kemudian saat di dunia kerja itu kan pasti ada ini ya Bunda ya, ada gesrek dengan teman. Nah, itu bagaimana cara menanggulanginya itu kan yang jauh lebih penting. Dan saat wawancara itu kan kecakapan kita itu kan kayaknya jauh lebih penting daripada hanya hasil ujian 90, ujian 100 atau IPK 4 seperti itu kalau menurut saya. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini bukan terus enggak ada tes, itu enggak Bunda. Jadi tetap ada tes dan tesnya itu rapotnya itu ada kuantitatif dan ada kualitatif. Jadi tidak hanya angka tapi juga ada deskripsi. Jadi gitu. Jadi benar tidak ada KKM tapi tetap dia ada deskripsi. Misalnya nilai 60 ini dia anaknya itu sudah mencapai apa aja di dalam CP-nya itu. Jadi dijelaskan di deskripsinya. Seperti itu Bunda. Jadi bukan terus tidak ada Jadi malah kalau anak-anak kalau yang saya hadapi kemarin saya mencoba untuk untuk tes secara tertulis sama tes praktikum kimia. Itu tuh saat praktikum mereka enjoy gitu ya. Terus kemudian saat tes tertulis itu malah anaknya tuh tertantang Bunda. Jadi kayak misalkan, Miss aku kok dapat 60, ini kenapa? Tak jelasin gini. Itu anaknya udah paham, oh gitu. Terus kalau aku pengen jadi tetap ada nilai kalau saya. Karena sebagai patokan gini, anak-anak ini kompetensinya sampai mana sih kayak gitu. Jadi malah anak itu lebih termotivasi. Oh kayak gitu ya Miss. Ini kenapa dia bisa dapat 90? Karena dia praktikumnya ini dia bisa jelasin ini. Jadi anak tetap bisa berkompetisi seperti itu kalau saya lihat ya. Oke, itu jadi emang ini ya Mbak Atina ya, kalau saya tadi rangkum memang walaupun bebas, merdeka gitu, tapi tetap ada batasan dan justru malah meningkatkan kompetensi ya dari anak-anak itu sendiri ya. Nah ini tadi ketemu nih tadi yang quotes dari Mbak Nur Intan tadi ya, ternyata ada di dalam video, yang ini bukan ya? Iya betul. Oh iya betul. Ya ini gimana Mbak tadi ini tanggapan tentang ini video ini? Quotes-nya? All thinking, the same old result. Oh itu. Ini di dalam video ya, aku kayaknya perasaan aku nggak nulis gitu. Oke. Ini mungkin ini ya
paradigma. Jadi mata tertuju ke sana. Oke, tidak memakai cara yang sama ya, tapi hasilnya berbeda. Jadi ini mungkin paradigma aja ya, cara berpikir orang dulu sama orang sekarang gitu. Jadi apa ya? Jadi tidak harus satu tujuan gitu, bisa dengan berbagai cara gitu untuk mencapai tujuan itu. Itu Bunda. Ya, begitu ya kira-kira Mbak Nur Intang. Semoga pertanyaannya sudah cukup menjawab ya. Apa jawabannya sudah cukup menjawab untuk pertanyaan tadi. Oke, ini saya bacakan juga ada pertanyaan di kolom komentar dari Mbak Stefani Jogja. Izin bertanya, saat ini banyak sekolah yang menerapkan kurikulum lain di samping juga memasukkan beberapa pelajaran wajib dari kurikulum Merdeka supaya tetap mendapatkan laporan atau ijazah secara nasional dan formal. Bagaimana kita menyikapi berbagai macam kurikulum yang tersedia di Indonesia, termasuk kurikulum Merdeka, dan memilih secara tepat bagi anak? Adakah perbedaan materi pada pelajaran yang sama bagi yang full kurikulum Merdeka dan yang kombinasi, misal sama-sama pelajaran Pancasila atau PKN? Ya, silakan Mbak Atina. Kalau misalnya yang full kurikulum Merdeka sama kurikulum yang adaptasi gitu ya, yang dia pakai kurikulum 2013 tapi juga mau mencuplik-cuplik kurikulum Merdeka, itu yang penting disesuaikan dengan jam pelajarannya Mbak. Jadi kalau kurikulum 2013 kan itu memang udah padat ya, tapi kalau dia mau mengadaptasi nggak apa-apa, yang penting disesuaikan dengan jam pelajaran di sekolah itu. Kalau di kurikulum Merdeka kan memang sudah diplot ya, maksudnya materinya lebih sederhana, jadi waktu untuk proyek, waktu untuk eksplor materi itu lebih banyak, seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi ya, dapat laporan ijazah secara nasional. Nah, jadi kalau yang tepat untuk anak kita ya kembali ke visi misi dari keluarga ya. Mungkin dari kayak Mbak Fitri memilih untuk homeschooling itu pasti juga mempunyai visi dan misi sendiri ya. Nah, kalau terus misalkan memilih sekolah X, sekolah Y gitu, itu juga disesuaikan dengan visi misi dari sekolah masing-masing. Yang penting kita kenal terlebih dahulu, kita kenal lebih dalam gitu. Kayak saya pertama respon terhadap sekolah anak saya yang sekarang ini ya kayak gitu, kok kayak gini. Berarti kita, apalagi saya ya sudah mengenal kurikulum Merdeka, kok nggak nerapin kurikulum Merdeka sih? Ini kan bagus ini. Ternyata nggak semudah itu gitu. Jadi dari kesiapan sekolah masing-masing ini juga di SDM-nya dia mampu apa tidak gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita sudah memilih satu sekolah ya memang apa ya, mau tidak mau ya, misalnya kalau kita mau tetap menerapkan kurikulum Merdeka kok kayaknya bagus ini diterapin gitu, boleh kita terapkan di rumah gitu. Misalkan di sekolahnya belum menerapkan kurikulum Merdeka, kita mau mengadaptasi, boleh diterapkan di rumah gitu. Karena kan kita udah punya ini ya, nanti boleh saya share untuk capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka seperti apa, nanti bisa diterapkan di rumah atau berkolaborasi dengan komunitas gitu. Jadi komunitas ini juga seperti STEAMLab ini juga update Bunda, update dengan pendidikan. Jadi disesuaikan terus gitu. Seperti saya gabung di STEAMLab ini juga salah satu ini mendompleng gitu. Karena secara hal tertentu itu anak saya belum dapat di sekolah. Nah, itu bisa saya kolaborasikan di komunitas di luar gitu, komunitas di STEAMLab ini. Seperti itu yang saya terapkan. Ini menambahkan tadi ya jawaban bahwa sekarang ini eranya bukan era kompetisi ya, tapi era kolaborasi. Jadi sangat dibentukkan semakin kita berkolaborasi seperti kayak kita saat ini, kolaborasi antara STEAMLab dengan Sidina ini kan akan lebih memperkaya gitu ya. Bukan eranya lagi untuk kompetisi dan saling menjatuhkan gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Fitri. Iya, ini tadi ditambahin juga sama Mbak Stefani ya, maksudnya misalnya sekolah dengan kurikulum Montessori dan Merdeka, Cambridge dan Merdeka. Oh, jadi pakai kurikulum ini ya, bukan kurikulum dari pemerintah gitu maksudnya. Oh, gitu. Kalau kayak gitu ya berarti itu kan ini ya udah sekolah yang berbeda gitu, maksudnya udah sekolah. Kurikulumnya beda ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin kurikulum Merdeka ini lebih acuannya ke ini ya, sekolah secara umum, sekolah negeri kayak gitu. Kalau misalkan punya privilege bisa menyekolahkan anak di sekolah yang berkurikulum Cambridge itu udah
alhamdulillah itu udah keren, udah sesuai dengan minat bakat dan visi misi keluarga. Iya, saya setuju itu. Sebenarnya untuk memilih kurikulum itu tergantung kembali lagi ke keluarga ya, maksudnya dari kebutuhan keluarganya seperti apa, visi misi dan lain-lain, itu pasti kan banyak pertimbangan dari keluarga sendiri. Dan masing-masing menurut saya pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Dimana kita aja yang pinternya untuk, kalau kita ngerasa oh di sini lebih bagus nih daripada sini, kenapa nggak kita di rumah gitu kan ya, di rumah kita coba untuk adopsi itu gitu kan untuk anak-anak kita. Jadi kita tidak hanya diserahkan ke sekolah juga, tapi anak-anak itu ya tanggung jawab kita sebagai orang tua juga untuk mengajarkan, menemani anak-anak belajar. Ya, terus ini juga tadi ya ada anak sekarang bukan untuk diarahkan untuk berkompetisi, tapi 6C, karakter, citizenship, critical thinking, creativity, dan kolaborasi, komunikasi. Setuju. Ya itu ya Mbak ya, ya memang benar ya Mbak ya, justru dengan adanya kurikulum merdeka tadi seperti ada proyek-proyek P5 itu ya, kan ada kayak gitu ya, itu kan memang anak tuh diarahkan untuk bekerja aksi nyata, terus berkolaborasi dengan teman-temannya gitu kan, menghasilkan suatu karya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di luar. Gitu kan ya Mbak Tina ya? Okay. Jadi lebih bagaimana anak ini bisa berperan di dalam masyarakat, seperti itu diajarin gitu, bagaimana cara bisa berperan. Karena kan di tema-tema dalam proyek itu macam-macam Mbak. Jadi ada juga tentang ini demokrasi, kalau di SMA demokrasi. Nah, bagaimana cara nanti bisa diterapkan di pemilihan OSIS kayak gitu. Jadi bagaimana cara berdemokrasi. Jadi memang real gitu, mini Indonesianya gitu ada di sekolah gitu, diterapkan di sekolah. Iya. Itu juga diharapkan nanti anak-anak itu ini ya mampu untuk bermasyarakat sejak dini gitu ya. Jadi nggak cuma di sekolah duduk manis dengerin guru ngerjain PR di rumah gitu kan ya, tapi juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya menghasilkan suatu karya untuk bermasyarakat. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, saya ada yang bertanya apakah berarti cara tiap sekolah terhadap penerapan kurikulum merdeka nantinya bisa berbeda ya Bu? Lalu bagaimana dengan hasilnya? Pertanyaan dari Mbak Tiwi di Surabaya. Betul. Jadi kalau untuk penerapan itu ada 3 sebenarnya Bunda. Jadi dalam penerapan kurikulum itu nanti ada yang dia merdeka belajar. Merdeka belajar itu dia pakai kurikulum darurat, jadi kayak kurikulum K13 tapi dia dimanfaatkan materinya. Kemudian ada yang dia mandiri berubah. Mandiri berubah itu yang dia plek-ketiplek dengan apa yang ini sama Kemdikbud. Jadi dari segi modulnya, segi apa itu sama plek dengan yang dari pemerintah, atau dia mandiri berbagi. Ini dia sudah mengembangkan sesuai dengan potensi yang ada di sekolah masing-masing. Jadi sebenarnya kalau untuk saat ini tahun 2022 sampai 2024 ini kan masih uji publik ya, sekolah masih diberikan pilihan mau memilih yang mana, mau tetap di K13 atau K13 sedikit ada perubahan, atau langsung udah mau mandiri berubah gitu, udah mau menerapkan kurikulum merdeka. Nah, tapi penekanannya ini kalau untuk hasilnya, jadi kalau di kurikulum merdeka, kalau yang saya amati, itu tuh disesuaikan dengan SDM dan potensi di daerah masing-masing, Bunda. Kalau untuk konten materinya itu sama, namun untuk kayak proyek itu disesuaikan dengan lingkungan masing-masing sekolah gitu. Jadi nggak bisa tuh disamakan, misalnya ya di sekolah saya tuh dekat pantai Depok, nanti proyeknya itu tentang pengolahan hasil laut, tapi nggak bisa disamain sama yang di Kaliurang gitu ya. Di Kaliurang kan nggak ada laut tuh. Nah, nanti bisa apa? Mitigasi mengatasi bencana Merapi, mungkin kayak gitu. Nah, jadi proyek-proyeknya itu disesuaikan dengan lingkungan masing-masing seperti itu kalau untuk proyeknya. Tapi kalau untuk konten materinya itu sama. Iya, itu. Jadi sekarang juga masih karena tadi kayak uji publik, berarti memang sekolah masih diberikan pilihan ya. Kalau misalnya emang belum siap ya nggak bisa maksain gitu ya, masih boleh pakai kurikulum 2013 aja. Tapi kalau emang di sekolahnya baik SDM-nya udah ada, terus fasilitasnya juga sudah mumpuni gitu kan ya, ya nggak ada salahnya untuk mencoba gitu ya. Apalagi kalau sudah menjadi sekolah penggerak, guru penggerak gitu udah tersedia di sekolahnya gitu ya. Oke, mungkin itu bahasan kita hari ini ya.
Iya, jadi tuh ada ya ini proyeknya kembali lagi ke program sekolahnya ya Mbak ya, disesuaikan sama itu ya Mbak ya, sama apa namanya muatan lokal di daerah masing-masing gitu ya. Yang apa namanya kalau dan ini sangat menarik gitu. Jadi di dalam satu proyek itu bisa memuat beberapa konten pembelajaran. Kayak tadi saya contohkan misalnya pengolahan hasil laut gitu ya. Itu nggak cuman belajar masak ya, tapi kita juga belajar pertama cara pengolahan ikannya, kemudian bagaimana ini dikemas supaya cantik gitu kan, itu udah ekonomis ya. Terus apa IPS-nya, sasaran penjualannya, terus bikin flyer. Nah, itu teknologinya gitu ya, bikin flyer mau jualan. Nah, itu lebih apa ya? Lebih banyak cakupannya, tidak hanya sekedar kelihatannya itu kan sederhana ya, tapi itu kan sebenarnya kayak udah praktek gitu ya, udah praktek nyata gitu ya, untuk bisa jadi anak-anak itu tidak hanya dibekali habis lulus terus kerja gitu, tapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya luar biasa ya, sebenarnya kalau dengan proyek itu juga tadi seperti udah diarahkan minat bakatnya gitu ya, siapa ya di sini yang jago bikin flyer ya silahkan gitu ya, misalnya kayak gitu ya, udah anak-anak udah mulai kreatif sekarang diminta untuk kreatif. Oke, ini ada pertanyaan lagi, mungkin kalau misalnya karena waktu kita terbatas, kalau misalnya masih ingin bertanya boleh disampaikan di WAG, gimana Mbak Tina? Boleh ya, oke. Jadi tadi udah dibahas juga tentang ininya apa namanya penerapan kurikulum Merdeka yang luar biasa banyaknya, proyek-proyek yang ada gitu kan ya, terus ada hasil yang mungkin berbeda-beda setiap sekolah dari proyek-proyek tersebut karena disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya gitu ya. Kalau di Depok sini saya, Mbak Depok Jawa, ini ya Depok Jogja ya Mbak ya? Iya, Depok Jogja. Ya, saya Depok Jawa Barat gitu kan. Kalau diomongin laut kita nggak ada Mbak, beda tempat. Ya. Jadi kalau Mbak Atina Depok juga, tapi Depoknya Depok Jogja yang ada lautnya. Nah, kalau saya Depok Jawa Barat yang tidak ada lautnya gimana gitu kan, kalau disamain tidak bisa. Ya, oke, mungkin segitu hari ini tentang pembahasan dari peran Ibu Penggerak dalam implementasi kurikulum Merdeka. Terima kasih banyak untuk Mbak Atina yang sudah menjadi narasumber kita, yang sudah memberikan kita banyak ilmu baru terkait tentang apa Ibu Penggerak ya, peran kita sebagai seorang orang tua gitu untuk menjalankan kurikulum baru ini. Oke, mungkin sampai sini kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup kegiatannya, mungkin kita boleh dokumentasi dulu nih. Boleh ibu-ibu silahkan mau yang open cam, kita sambil foto-foto dulu gitu ya. Yang belum ngambil jilbab, mungkin saya tungguin sebentar untuk ngambil jilbab. Ya, silahkan. Kalau misalnya ini kita mau open cam, kita mau foto-foto. Di sini ada 2 layar. Jadi oh iya, saya akan siap-siap untuk foto. Saya nggak tahu ibu-ibu ada di posisi sebelah mana, jadi stay senyum yang lama gitu ya, supaya dimanapun ibu-ibu berada tetap kelihatan cantik pas lagi di dokumentasi. Oke, sudah siap semuanya ibu-ibu? Masih ada yang mau ditungguin open cam? Sama ini ya Mbak, mau ngasih info buat ibu-ibu yang semangat hari ini, boleh dibagikan ini ya, insight atau keceriaan. Di Zoominar kali ini ada door prize untuk 2 pemenang. Wah, ya nih Ibu, nanti akan ada door prize dari dari kegiatan hari ini. Jadi jangan lupa mau dokumentasi hari ini juga sambil di screenshot gitu ya. Terus habis itu boleh dibagikan berapa serunya belajar bersama Mbak Atina. Nanti bisa tag @steamlab.indonesia dan @sidina.community dan IG-nya Mbak Atina @atina.riza. Nanti saya tulis di WAG ya untuk untuk challenge giveaway hari ini. Oke, kayaknya udah pada cantik-cantik ini ibu-ibunya semuanya. Saya mulai tag foto ya Bu ya. Oke, stay senyum. 1, 2, 3. Oke, jangan berhenti senyumnya karena masih ada 1 halaman lagi. Sebentar. Tunggu Bu ya. 1, 2, 3, senyum. Kok nggak mau ini? Kenapa? Oke ya. 1 lagi. Tunggu sebentar nih. Kenapa saya tidak bisa untuk 1? Mana nih? 1. Mana nih? Saya hilang. Sebentar.
Oke, 1, 2, 3, senyum. Oh, mohon maaf, saya kayaknya ada masalah sama mau saya lagi. Mbak Tina boleh bisa bantu screenshot? Oke, Ada yang pakai laptop? sebentar. Aku view galeri dulu ya. Oke. Oke, Bunda. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah sepertinya Mbak. Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Mohon maaf ini mau saya lagi agak bermasalah emang hari ini. Entahlah, semoga alhamdulillah tapi udah selesai kegiatan kita hari ini. Nanti jangan lupa di-share keseruannya karena akan ada 2 hadiah yang sangat menarik ya yang akan dibagikan kepada 2 orang pemenang. Oke, terima kasih banyak. Sebelum itu kita tutup dengan baca doa lagi bersama ya supaya kegiatan kita semakin menempel ilmunya di dalam kepala gitu ya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir hari ini dan yang sudah aktif dalam kegiatan selama di chat room dan juga Mbak Tina dan penanya-penanya. Terima kasih banyak juga untuk komunitas Team Lab Indonesia dan komunitas Sidina Community yang sudah berkolaborasi mengadakan kegiatan hari ini ya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tutup ya ibu-ibu ya. Ya.